Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniar Eka Nur Fauziah dengan NIM A420210087 dari semester 4 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah anatomi tumbuhan, yaitu mengenai ilmu anatomi. Sebelumnya, apa sih definisi dari anatomi itu? Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk serta fungsi dari bagian-bagian tubuh pada makhluk hidup, baik itu kita manusia ataupun dari hewan. Nah, tapi sebelumnya ilmu anatomi mencakup dari eidonomi, anatomi analitik, anatomi deskriptif, anatomi topografika, anatomi komparatif, anatomi fungsional, serta anatomi perkembangan. Namun selain itu, pada video ini juga akan membahas apa saja manfaat dari kita mempelajari ilmu anatomi, serta ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu anatomi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu eidonomi. Eidonomi merupakan kajian bentuk dan struktur ciri-ciri luar dari organisme atau anatomi khusus yang mempelajari alat-alat yang berada di sebelah luar dari tubuh makhluk hidup, misalnya dari kulit, sirip, daun telinga, serta alat-alat luar lainnya. Contoh dari eidonomi yaitu saat kita mengamati ayam serta merpati, pengamatan dilakukan dengan pengukuran panjang rentang sayap, panjang badan, panjang leher, panjang ekor, serta lain sebagainya. Untuk penjelasan yang kedua yaitu anatomi analitik. Merupakan ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup, seperti sistem, organ, serta hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasikan atau diselidiki dan terdapat pemecahan masalah. Contohnya yaitu pada jaringan yang terdapat di sel tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, serta komponen fibriler. Pembahasan yang ketiga yaitu anatomi deskriptif. Merupakan anatomi yang berhubungan dengan karakter, bentuk, ukuran, dan posisi organ serta bagian. Contohnya pada lengan posterior, sistem yang berbeda dengan sistem peredaran darah serta saraf. Kemudian yang keempat yaitu anatomi topografika. Merupakan bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runtut atau secara berurutan. Contohnya pada kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antara masing-masing dari organ tersebut. Lanjut, yang kelima yaitu anatomi komparatif. Merupakan tindakan membandingkan antara bagian tubuh dari manusia atau hewan yang kemudian dibandingkan dengan tubuh makhluk di bawahnya termasuk hewan. Studi dengan persamaan dan perbedaan anatomi spesies yang berbeda berkaitan erat dengan biologi evolusioner dan filogen atau evolusi spesies. Contohnya, saat kita mengamati struktur ekor buaya, ekor bunglon, serta ekor kelarap, yang masing-masing ekor dari ketiga hewan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, serta cara hidup dengan habitat yang berbeda pula. Untuk yang keenam yaitu anatomi fungsional. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang letak serta hubungan yang tak terpisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dari pengamatan terhadap fungsi setiap struktur dan sistem jaringannya. Adapun contoh fungsional pada mata yang pada setiap bagiannya tidak dapat dipisahkan. Dan untuk ilmu yang ketujuh yaitu ilmu anatomi perkembangan.
Ilmu anatomi perkembangan atau bisa disebut dengan embriologi merupakan cabang ilmu anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya anatomi perkembangan pada saat kita lahir sampai dewasa. Nah, adapun manfaat dari kita mempelajari ilmu anatomi, yang pertama yaitu mengetahui letak dan hubungan susunan tubuh organisme beserta dengan fungsinya, sehingga dapat mengetahui suatu sistem yang bekerja dalam organisme tersebut. Yang kedua, mengetahui bagaimana tubuh bekerja serta bagian tubuh mana yang terlibat, sehingga dapat membantu kita untuk mencegah terjadinya cedera saat kita bergerak. Yang ketiga, dapat mengetahui kondisi tubuh yang normal dengan yang abnormal. Dan yang keempat, dapat memahami bagaimana tubuh merespon sesuatu dari lingkungan luar. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu anatomi. Untuk yang pertama yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 45 yang berisi Allah telah menciptakan semua jenis hewan air, maka sebagaimana dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan kedua kaki, dan sebagian pula ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pada surat An-Nur ayat 45 ini lebih menekankan bahwa Allah telah menciptakan jenis hewan yang ada di air yang mereka berjalan, ada juga yang berjalan di atas perutnya, contohnya seperti ular. Serta sebagian juga ada yang berjalan dengan kedua kakinya, contohnya ayam, bebek, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang berjalan dengan 4 kaki, contohnya sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Dan untuk ayat Al-Quran yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 38 yang berisikan bahwa tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka semua merupakan umat-umat Allah juga yang seperti kami manusia. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 38 ini menekankan jika dikaitkan dengan ilmu anatomi yaitu Allah menciptakan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Nah, mereka burung-burung, maksudnya hewan-hewan itu juga merupakan umat-umat Allah juga seperti kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang diluputkan dalam kitab. Dan kemudian kita termasuk manusia akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit materi mengenai ilmu anatomi dari mata kuliah anatomi hewan. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.